Fan dulunya adalah seorang pekerja kantoran yang membosankan. Ia hidup di kantor dan hanya pulang untuk tidur. Namun, suatu hari ia terbangun sebagai anak laki-laki berusia 2 tahun dan kebingungan dengan keadaannya. Ia tidak mengerti mengapa tangannya begitu kecil. Dengan rasa penasaran, ia berlari mengelilingi ruangan untuk memastikan di mana dirinya berada. Fan lalu mendekati jendela dan terpukau melihat kastil serta kota bergaya abad pertengahan di luar sana. Tiba-tiba, pembantunya, Till, berlari masuk karena mengira Fan akan melompat keluar jendela tanpa parasut. Till segera menurunkannya dan memperingatkan bahwa berdiri di dekat jendela sangat berbahaya. Fan menjelaskan bahwa ia hanya terpesona oleh pemandangan dan tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih dekat. Till tidak mengerti bagaimana Fan bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar di usia 2 tahun, padahal seharusnya anak seusianya hanya menonton Skibidi Toilet dan Fortnite Brain Rot. Saat itu, Fan mulai mengingat sedikit tentang tempat ini. Ia mengatakan pada Till bahwa namanya adalah Fan Nevertio dan ayahnya bernama Mark Jalpa. Ia juga mengingat ketiga kakak laki-lakinya, hingga berpikir bahwa ini mungkin adalah kedatangan kedua Newton. Tak lama kemudian, waktu sarapan tiba. 3 pelayan mengelilingi Fan untuk menyuapinya karena ia terlihat sangat menggemaskan. Fan menikmati perhatian itu. Walaupun tubuhnya seperti anak kecil, di dalam hatinya ia sebenarnya adalah pria setengah baya yang mesum. Tak lama setelah itu, ayah Fan, Jalpa, menanyakan rencana anak-anaknya untuk hari ini. Mereka pun menjelaskan mata pelajaran yang akan dipelajari. Jalpa kemudian menoleh ke arah Fan dan bertanya apa yang akan ia lakukan. Dengan serius, Fan menjawab bahwa ia belum tahu apa-apa, jadi ia ingin mulai dari dasar dengan mempelajari budaya dan sejarah negara mereka. Jawaban itu membuat kakak-kakaknya terdiam. Namun, Jalpa justru tertawa karena merasa telah meremehkan putra bungsunya. Ia yakin Fan akan berbakat dalam sihir api, sama seperti dirinya dan mendiang istrinya, dan mengatakan bahwa ia memiliki harapan besar padanya. Fan sendiri sudah tahu bahwa ada banyak atribut sihir di dunia ini. Namun, para bangsawan hanya menghargai 4 elemen utama, api, air, angin, dan tanah, karena daya serangnya tinggi. Atribut lain dianggap memalukan. Semua kakak laki-laki Fan pun memiliki salah satu dari 4 elemen tersebut. Hari itu, Fan belajar tentang negaranya dari Till dan merasa sangat senang mengetahui betapa banyaknya spesies cerdas di dunia ini. Till menjelaskan tentang ras-ras umum seperti elf dan kurcaci. Beberapa pelayan lain menyepelekan Fan, mengatakan bahwa anak kecil tidak akan mengerti semua itu. Fan menyuruh Till untuk mengabaikan mereka dan mulai bertanya tentang alat-alat sihir. Till pun menjelaskan tentang kristal dan batu sihir yang dapat menyimpan energi magis dan digunakan untuk membuat berbagai alat. Saat Fan masih mempelajari hal-hal dasar, kepala pelayan tua bernama Espada datang dan meletakkan banyak buku di hadapannya. Ia mengatakan bahwa perlu melihat sejauh mana pengetahuan Fan sebelum memulai pendidikan yang sebenarnya. Fan sedikit terintimidasi oleh kumis Espada yang tampak galak. Ia pun mengatakan bahwa dirinya belum bisa membaca dengan baik, meski sudah memahami sedikit matematika. Espada memulai dari dasar dengan menanyakan berapa hasil 3 plus 5. Ketika Fan menjawabnya tanpa menghitung dengan jari, Espada langsung terkesan dan memutuskan untuk mengajarinya secara pribadi. Sejak saat itu, Fan tahu hidupnya akan menjadi neraka. Dugaan itu terbukti ketika Espada memaksanya belajar dari senja hingga fajar. Meski begitu, hasilnya luar biasa. Dalam beberapa minggu saja, Fan sudah mampu membaca dan menulis. Ia terus belajar dengan tekun hingga, pada usia 4 tahun, pelajaran ilmu pedang akhirnya dimulai. Mitra latih pertamanya adalah Till. Till mampu menghindar seolah-olah alergi terhadap pedang kayu milik Fan. Setelah berkali-kali gagal mengenainya, Fan berlutut kelelahan. Till lalu menggodanya dengan berkata bahwa ia menang. Fan mengejarnya sambil cemberut, tetapi para pelayan yang iri segera menahan Till karena dianggap menghina seorang bangsawan. Mereka meminta Fan untuk menghukumnya, namun Fan mengatakan bahwa itu tidak masalah. Meski begitu, para pelayan tetap memaksa agar hukuman dijatuhkan. Akhirnya, Fan hanya menjentikkan dahi Till dan menyatakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Selama setahun berikutnya, Fan memusatkan perhatiannya pada latihan pedang. Pada usia 5 tahun, ia sudah mampu mengalahkan siswa senior. Bagi Fan, mereka hanyalah anak-anak dengan pola serangan sederhana, sementara dirinya memiliki pola pikir seorang pria dewasa. Para siswa lain terkesan dan menganggap Fan sebagai seorang jenius, bahkan dalam pertempuran. Kekaguman mereka semakin besar ketika melihat Fan tetap memperlakukan mereka dengan baik meskipun berasal dari status sosial yang lebih rendah. Suatu hari, saat Fan sedang beristirahat, wakil komandan ksatria, datang untuk memeriksa tangannya. Mendapati tangan Fan masih halus tanpa kapalan, sehingga ia heran bagaimana Fan bisa menjadi begitu mahir. Fan menjelaskan bahwa dirinya terlalu sibuk belajar sehingga tidak bisa berlatih secara teratur. Dengan nada santai, mengungkapkan bahwa Espada sebenarnya diperintahkan oleh pimpinan untuk membuat pelajaran Fan 3 kali lebih berat. Fan pun terkejut, tetapi akhirnya memahami alasan di balik jadwal belajarnya yang begitu panjang dan melelahkan. Kemudian bertanya apakah Fan tertarik mendalami ilmu pedang. Ia bahkan bersedia memohon agar beban pelajaran Fan dikurangi supaya ia bisa berlatih menjadi pendekar pedang terhebat di negara mereka. Fan menjawab bahwa ia ingin tetap menyeimbangkan pelajaran dan kemampuan pedangnya. Mendengar itu, memutuskan untuk melatih Fan secara pribadi demi hasil terbaik. meyakinkan Fan bahwa ia akan bersikap lunak karena Fan masih anak-anak. Namun,
Itu ternyata kebohongan yang lebih besar daripada janji politisi manapun. Latihan sangat berat. Meski demikian, Fan tetap menikmati kehidupan barunya setelah bereinkarnasi. Setahun kemudian, Fan yang kini berusia 6 tahun dikenal sebagai seorang jenius di seluruh wilayah. Meski begitu, ia mulai merasa bosan karena hidupnya hanya diisi oleh buku dan pedang. Karena itu, suatu hari Fan mengatakan kepada Till bahwa ia ingin pergi keluar. Tak lama kemudian, Till membawa Fan ke pasar bersama dua ksatria. Fan sangat senang melihat berbagai jenis toko yang berjajar di sana. Ia juga penasaran dengan bangunan besar di belakangnya. Till menjelaskan bahwa bangunan itu adalah kamar dagang Mary, sebuah perusahaan besar yang memiliki cabang di seluruh negeri. Fan langsung menyadari bahwa tempat itu tidak lebih dari Walmart versi dunia ini. Namun, kegembiraannya terhenti ketika ia melihat seorang pria menyeret seorang anak laki-laki yang sangat kotor dan penuh luka. Pria itu menyuruh Fan memalingkan wajah karena ini bukan tontonan. Para ksatria yang tersinggung langsung bersiap menghukum pria tersebut karena telah bersikap kasar kepada seorang bangsawan. Fan segera menghentikan mereka dan bertanya mengapa pria itu menyeret anak tersebut. Dengan nada sombong, pria itu menjawab bahwa ia akan menjual putranya menjadi budak dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jawaban itu sangat mengejutkan Fan. Till kemudian menjelaskan bahwa di dunia ini, orang-orang miskin sering menjual anak-anak mereka sebagai budak demi mendapatkan uang. Mendengar itu, Fan benar-benar terpukul. Sebelum Fan sempat bertindak, seorang wanita berkulit sawo matang datang menghampiri. Ia tampak sangat senang melihat putra bungsu dari keluarga bangsawan. Till dengan bangga memperkenalkan Fan sambil menunjukkan lambang keluarganya. Wanita itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Rosalie dari kamar dagang Mary. Fan langsung bertanya berapa harga anak laki-laki berambut biru itu. Rosalie menatapnya sekilas, lalu bertanya kepada sang ayah apakah anak itu memiliki atribut sihir. Pria itu menjawab bahwa anaknya memiliki sihir untuk mencuri barang. Mendengar itu, Rosalie mengatakan bahwa harga anak tersebut hanya 3 koin perak besar. Perkataan itu membuat pria tersebut marah. Ia menendang anaknya karena menganggapnya tidak berharga, bahkan tidak cukup mahal dibandingkan biaya langganan bulanan Sophie Rains. Rosalie menegurnya dan menyuruhnya memperlakukan anak itu dengan lebih baik, tetapi pria itu memilih membawa anak tersebut ke tempat lain demi mendapatkan harga yang lebih tinggi. Saat itulah Fan menawarkan 5 koin perak besar untuk anak tersebut. Pria itu akhirnya menerima tawaran itu dengan enggan. Fan lalu membebaskan anak itu, membantunya berdiri, dan menanyakan namanya. Anak tersebut memperkenalkan dirinya dengan tenang sebagai Kamshin sambil menggenggam tangan Fan. Fan mengatakan bahwa Kamshin kini bebas dan boleh pergi kemanapun ia mau. Namun, Kamshin justru bertanya mengapa Fan membiarkannya pergi, padahal ia baru saja dibeli. Fan menjawab bahwa ia hanya ingin menolongnya. Setelah itu, Fan mengetahui bahwa Kamshin tidak memiliki tujuan hidup maupun tempat untuk pulang. Karena itu, ia memutuskan untuk membawanya ke rumah besar. Para ksatria menjelaskan bahwa Fan tidak bisa membawa anak dengan asal-usul yang tidak jelas ke rumah bangsawan kecuali menerimanya sebagai budak. Sebagai orang modern yang membenci perbudakan, Fan merasa sangat tidak nyaman. Namun, karena Kamshin sendiri setuju, Fan akhirnya menerima cara tersebut. Rosalie kemudian menjelaskan bahwa kontrak perbudakan harus diselesaikan terlebih dahulu. Ia meminta Fan dan Kamshin memegang tangannya. Setelah itu, Rosalie merapalkan mantra kontrak, yang menciptakan tato di punggung tangan Kamshin sebagai tanda bahwa ia kini melayani Fan. Dengan begitu, Fan membawa Kamshin ke rumah besar. Sejak hari itu, Kamshin tumbuh menjadi pelayan yang sangat berbakat dan setia. Suatu hari, Kamshin datang memberitahu Fan bahwa dia sedang mencarinya. Fan lalu memberinya kue agar Kamshin mau berbohong dan mengatakan bahwa Fan tidak ada di tempat itu. Kamshin menerima suap tersebut dan mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu Fan ada di sana, tetapi Fan menyuruhnya untuk mengarang cerita apapun jika diperlukan. Fan kemudian menyadari bahwa Kamshin tidak mengenakan sarung tangan yang pernah ia belikan. Kamshin mengatakan bahwa ia ingin memamerkan tatonya kepada dunia sebagai bukti bahwa ia melayani Fan. Namun, ketika Fan mengatakan bahwa ia sungguh ingin Kamshin memakai sarung tangan itu, Kamshin langsung berubah pikiran. Tak lama kemudian, dia mengetuk pintu. Kamshin keluar dan mengatakan bahwa Fan tidak ada di sini. Dia membalas bahwa seorang pelayan baru saja melihat Fan masuk. Kamshin dengan santai berkata bahwa pelayan itu pasti sedang mengonsumsi jamur psilocybin dalam jumlah besar di siang hari. Dia meragukannya karena melihat remah-remah kue di sekitar mulut Kamshin. Kamshin segera menyekanya dan mengatakan bahwa dia juga pasti sedang berhalusinasi karena jamur psilocybin. Keberanian Kamshin dalam membantah dia demi melindungi tuannya membuat dia terkesan. Karena itu, dia memutuskan untuk melatih Kamshin sebagai pengganti Fan. 2 tahun berlalu, dan Fan kini berusia 8 tahun. Itu berarti sudah waktunya untuk upacara penilaian bakatnya. Semua orang menaruh harapan besar padanya dan ingin menjadikannya tuan mereka karena Fan bukan hanya jenius, tetapi juga memperlakukan semua orang dengan baik. Ayahnya, Jalpa, juga yakin bahwa Fan akan menguasai sihir elemen api seperti dirinya. Namun, semua harapan itu berubah menjadi rasa jijik dan kekecewaan ketika diketahui bahwa bakat Fan adalah sihir produksi. Jalpa menjelaskan bahwa sihir produksi dianggap sebagai jenis sihir terburuk di kalangan bangsawan. Sihir ini memungkinkan seseorang menciptakan pedang dan barang lain dari bahan mentah dan imajinasi, sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa sihir. Tidak ada yang membutuhkan bangsawan yang hanya berperan sebagai pandai besi yang diagungkan.
Jalpa mengatakan bahwa dirinya dan mendiang istrinya adalah penyihir api yang kuat, dan ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putra mereka memiliki sihir terlemah. Ia pun menghunus pedangnya dan berkata bahwa seharusnya ia sudah melakukannya sejak malam itu, tetapi sekarang ia akan memperbaiki kesalahannya. Fan membeku karena ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, sebelum Jalpa sempat menyerangnya, kakak tertuanya, Mursia, maju untuk melindunginya. Mursia menyarankan agar Fan dikirim ke sebuah desa terpencil di wilayah mereka yang masih belum berkembang dan membiarkannya mengelola desa tersebut. Jalpa meminta penjelasan lebih lanjut, lalu Mursia menjelaskan bahwa desa tanpa nama itu hanya memiliki sekitar 100 penduduk dan tidak memiliki keunggulan apapun. Di utara terdapat pegunungan yang dihuni monster kuat, di sebelahnya ada wilayah bangsawan lain, dan di seberang desa terdapat kerajaan saingan mereka, Yelaneta, yang hanya menggunakan daerah itu untuk latihan militer. Jalpa akhirnya menyetujui rencana tersebut. Desa itu merupakan wilayah yang baru mereka peroleh dan belum sepenuhnya setia kepada keluarga mereka, sehingga mengirim anggota keluarga ke sana dianggap keputusan yang tepat. Ia memuji Mursia karena telah menemukan kegunaan dari aib keluarga mereka dan memerintahkan Fan untuk segera berangkat ke desa tersebut. Setelah semua orang pergi, Mursia meminta maaf kepada Fan karena telah mengusulkan agar ia dikirim ke tempat yang begitu keras. Namun, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin Fan mati di tangan ayah mereka. Fan berterima kasih karena Mursia telah menyelamatkan nyawanya, dan Mursia berjanji akan membantu Fan sebisa mungkin agar ia bisa menjalani kehidupan yang nyaman di desa. Tak lama kemudian, Fan mulai mengemasi barang-barangnya. Till marah kepada penyelenggara acara karena mengirim Fan ke tempat yang begitu jauh. Namun, Fan mengatakan bahwa ia justru menantikannya karena di sana ia akan memiliki banyak waktu luang. Sementara itu, barang-barang Fan dimuat ke dalam kereta. Fan teringat bahwa ayahnya tidak mengizinkannya membawa seorang ksatria, sehingga Mursia harus menyewa petualang untuk menjaganya. Awalnya, Fan hanya diizinkan membawa satu ksatria, tetapi berkat campur tangan Mursia, Till akhirnya ikut bersamanya. Tiba-tiba, dia datang dan memberitahu Fan bahwa ia akan ikut untuk menyelesaikan pelatihannya. Fan tidak menginginkan hal itu dan mengatakan bahwa ayahnya telah melarang para ksatria untuk ikut bersamanya. Dia menjawab bahwa ia belum menerima kabar tersebut dan bahkan sudah membawa 2 ksatria. Tidak lama kemudian, Espada juga datang dan mengatakan bahwa ia telah pensiun dini dari rumah besar dan akan ikut bersama Fan untuk terus mengajarinya. Saat kereta mulai bergerak, Fan merasa sedikit kecewa karena ia bahkan tidak diizinkan menggunakan lambang keluarga. Ayahnya ingin mengirimnya pergi secara diam-diam. Namun, kenyataannya seluruh kota justru berkumpul untuk mengantarnya pergi. Para ksatria membawa spanduk besar bertuliskan bahwa Fan akan pergi. Fan panik melihatnya dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Para ksatria menjawab bahwa mereka hanya menjalankan perintah Di dan tidak bisa menurunkan spanduk itu tanpa izinnya, sementara Di sendiri sedang tidur. Akhirnya, seluruh kota mengucapkan selamat tinggal kepada Fan, dan Fan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Di dalam kereta, Fan mengambil sebuah ranting kecil dan menggunakan sihir produksinya untuk mengubahnya menjadi pedang. Proses itu membutuhkan reaksi besar untuk mengubah kayu menjadi logam. Till dan Kamshin terkesan melihatnya. Fan mengatakan bahwa ia hanya ingin mencoba apakah sihirnya yang dianggap tidak berguna masih bisa digunakan dengan baik. Tak lama kemudian, Till memberitahu Fan bahwa mereka sudah hampir sampai di desa. Fan pun merasa sangat gembira. Ia mengatakan kepada Kamshin bahwa jika ia tidak menyukai kehidupan di desa, ia selalu bisa kembali ke rumah besar. Fan bahkan siap membatalkan kontrak perbudakan dan meyakinkan Kamshin bahwa ia bisa melayani Mursia, yang pasti akan memperlakukannya dengan baik. Namun, Kamshin langsung menolak dan berkata bahwa ia telah bersumpah untuk melayani Fan dan akan tetap bersamanya sampai akhir. Fan terkejut karena ucapan itu terdengar seperti sebuah lamaran, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, kereta berderak dan berhenti. Fan membuka jendela untuk melihat apa yang terjadi. Seorang ksatria memberitahu bahwa ada masalah di depan karena desa sedang diserang oleh beberapa bandit. Fan segera meminta diadakan pertemuan, dan menjelaskan bahwa para bandit tersebut adalah petarung yang sudah terbiasa bertempur. Penduduk desa jelas tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ada sekitar 50 bandit. Meskipun tembok kayu yang tebal menghalangi mereka untuk maju, para bandit tetap menyerang dengan panah dari kejauhan. Di mengatakan kepada Fan bahwa mereka harus melawan, karena para bandit bisa diusir jika semua orang bekerja sama. Namun, pemimpin para petualang, Orto, menolak untuk bekerja sama. Ia mengatakan bahwa tugasnya hanya menjaga Fan sampai mereka tiba di desa. Ia tidak mau membawa anak buahnya ke medan perang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di membalas bahwa penduduk desa adalah warga pertama di bawah kekuasaan Fan dan mereka harus dilindungi. Orto menjawab bahwa pemikiran itu cocok untuk seorang ksatria, tetapi ia dan anak buahnya adalah petualang, sehingga logika ksatria tidak berlaku bagi mereka. Karena tidak punya bantahan, dia meminta Orto untuk melindungi Fan sementara ia dan para ksatria melawan bandit. Ia sadar bahwa ia bisa mati dan meminta para petualang membawa Fan kembali ke kota jika keadaan memburuk. Namun, Espada menentang rencana yang menurutnya jelas-jelas bodoh itu. Ia mengatakan bahwa meskipun terlihat seperti pelayan biasa, sebenarnya ia adalah penyihir elemen dan bisa membantu memenangkan pertempuran. Semua orang sulit mempercayainya, tetapi Espada menjelaskan rencananya. Ia akan membuat dinding sebagai perlindungan.
Para petualang menyerang dari jarak jauh dari balik dinding itu, sementara Di dan para ksatria mengepung bandit dari sisi lain. Espada yakin bahwa jika diserang dari segala arah, para bandit akan melarikan diri. Fan kemudian bertanya apakah Espada berniat tetap bertarung di garis depan. Kepala pelayan tua itu menjawab bahwa ia harus terus menyerang agar perhatian bandit tetap tertuju padanya. Fan mengatakan bahwa itu berbahaya dan bisa membuatnya mati, tetapi Espada justru ingin mati secara terhormat. Fan menolak keras. Ia mengatakan bahwa Espada tidak pantas mati di tempat seperti ini setelah puluhan tahun mengabdi pada keluarganya, dan ia juga tidak ingin kehilangan para ksatria. Fan menyadari bahwa jika ia kehilangan Espada dan Di sekarang, ia tidak akan mampu membangun desa sendirian. Ayahnya pun pasti akan menghukumnya karena kegagalan itu. Karena itu, Fan memikirkan cara lain dan mengumumkan bahwa dialah yang akan menjadi umpan. Semua orang terkejut mendengarnya. Di langsung menolak dan berkata bahwa dialah yang seharusnya menjadi umpan, dan Kamshin siap menggantikannya. Namun, Fan menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat siapapun yang dekat dengannya mati. Itulah alasan ia memilih menjadi umpan. Rencananya adalah menaiki kereta dan menyerang para bandit secara langsung, memberi kesempatan bagi yang lain untuk menyerang dari samping. Di menilai rencana itu terlalu berbahaya. Namun, Fan mengingatkannya bahwa ia telah lama berlatih di bawah bimbingannya dan tidak akan mudah mati. Bahkan jika ia tewas, tidak ada akhir yang lebih mulia bagi seorang bangsawan selain mati demi rakyatnya. Ia menghunus pedangnya dan meminta Di meninggalkan tubuhnya jika ia gugur, karena ia tidak ingin nama keluarganya ternoda. Kata-kata Fan menyentuh hati Orto. Ia teringat bagaimana dulu ia enggan menerima tugas menjaga anak bangsawan karena mengira semua bangsawan bersikap sombong. Namun, ketika Fan menyapanya dan bahkan memujinya karena terlihat keren dan gagah, pandangannya mulai berubah. Saat melihat Fan mempertaruhkan nyawanya demi rakyatnya, ia memutuskan untuk tidak bersikap pengecut dan menyatakan bahwa ia akan bertarung bersama Fan. Fan mengatakan bahwa itu di luar kemampuannya, tetapi Orto menjawab bahwa ia tidak bisa disebut keren dan gagah jika membiarkan seorang anak mempertaruhkan nyawanya di hadapannya. Teman-temannya pun setuju. Setelah itu, Di maju dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan tuannya mempertaruhkan nyawa selama ia masih hidup. Espada juga setuju dan mengatakan bahwa ia harus mengajari Fan dari awal jika Fan menganggap mempertaruhkan nyawa sebagai strategi yang baik. Ia segera menyusun rencana baru. Dalam hitungan detik, ia menciptakan dinding tanah, lalu memerintahkan para ksatria dan petualang untuk mengepung para bandit dari kedua sisi. Orto dan temannya yang bertubuh besar menyerbu dari satu sisi, sementara Di dan anak buahnya bergerak dari sisi lain. Pada saat yang sama, para petualang lainnya mulai menembakkan panah dari balik tembok. Beberapa bandit tumbang, sementara yang lain teralihkan perhatiannya. Pemimpin bandit memerintahkan anak buahnya untuk menyerang orang-orang di balik tembok terlebih dahulu, tetapi Di sudah lebih dulu menerobos dan menghabisi banyak dari mereka sekaligus. Orto, para petualang, dan para ksatria ikut bertempur. Untuk semakin menekan musuh, Di memancarkan aura mengancam yang membuat para bandit ketakutan dan mulai melarikan diri. Pemimpin bandit menyadari bahwa mereka tidak mungkin menang dalam keadaan ini. Karena itu, ia menerjang ke arah tembok untuk membunuh orang-orang di baliknya. Orto mencoba memperingatkan timnya, tetapi mereka terlambat bereaksi. Si peniru Cyclops itu bersiap mengayunkan kapak beratnya ke arah si kutu buku berambut hijau. Tepat saat itu, Fan muncul dan mengejek pemimpin bandit untuk menarik perhatiannya. Ia memperdaya pria besar itu, lalu menebas lututnya dari belakang hingga membuatnya jatuh. Kamshin ikut bergabung, melompat ke arah pemimpin bandit dengan menggunakan kapaknya sebagai pijakan, lalu memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. Tak lama kemudian, semua bandit yang tersisa berhasil ditangkap tanpa satu pun pasukan Fan terluka. Orto merasa puas karena mereka meraih hasil terbaik. Ia mengatakan bahwa setelah menerima bayaran, pekerjaan mereka di tempat itu selesai. Namun, kini ia mulai tertarik pada Fan. Ia melihat potensi besar dalam diri anak itu dan bertanya kepada timnya apakah mereka ingin tetap tinggal dan melihat apa yang bisa Fan lakukan di desa tanpa nama ini. Sebagian dari mereka menolak karena merasa desa itu tidak memiliki cukup uang. Namun, inti tim memilih untuk tetap tinggal. Mereka telah melihat Fan beraksi dan yakin bahwa ia bukan anak biasa. Mereka ingin berinvestasi padanya karena percaya Fan akan sukses besar suatu hari nanti, dan saat itu mereka bisa menuai hasil dari loyalitas mereka. Sementara itu, Till memarahi Fan karena mempertaruhkan nyawanya dan menyuruhnya untuk membiarkan Till saja yang menghadapi bahaya lain kali. Tepat setelah itu, Di dan yang lainnya datang dan memberitahu bahwa para penduduk desa telah berkumpul di gerbang. Fan pun memutuskan untuk memasuki desa dengan penuh kebanggaan dan harapan. Namun, saat melihat desa itu, Fan kehilangan sebagian semangatnya karena desa tersebut tampak lemah dan sepi. Kepala desa menyambutnya dengan ramah dan berterima kasih karena Fan telah menyelamatkan nyawanya. Hal pertama yang ditanyakan Fan adalah apakah desa ini pernah diserang sebelumnya. Orang tua itu mengangguk dan mengatakan bahwa desa mereka telah diserang berkali-kali sepanjang tahun ini. Fan pun bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Kepala desa menjelaskan bahwa dulu desa ini berada di wilayah lain, sehingga para ksatria rutin berpatroli. Namun, sejak masuk ke wilayah keluarga Verio, tidak ada lagi yang menjaga mereka. Fan meminta maaf dan mengatakan bahwa ayahnya belum menyadari pentingnya desa-desa kecil. Ucapannya justru memicu kemarahan penduduk. Kepala desa lalu bertanya dengan nada kesal apakah para bangsawan menganggap desa kecil tidak pantas dilindungi hanya karena pajaknya sedikit.
Fan menjawab bahwa menyalahkan siapapun tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, hal itu membuat penduduk semakin emosi. Mereka berkata bahwa seorang bangsawan tidak akan pernah memahami penderitaan mereka. Fan menenangkan mereka dan berkata bahwa yang sedang mereka bicarakan adalah masa depan desa, bukan kemarahan. Ia mengakui bahwa para bangsawan memang bertanggung jawab atas kondisi desa, tetapi hukum lama kerajaan juga menjadi penyebab utama. Namun, menyalahkan hukum saja tidak akan mengubah apapun. Menurut Fan, mereka harus bertindak untuk melindungi desa. Ia lalu menjelaskan 3 pilihan. Pertama, menghasilkan sesuatu yang sangat berharga agar kerajaan tidak bisa mengabaikan desa ini. Kedua, mengumpulkan cukup uang untuk menyewa tentara bayaran. Ketiga, bekerja sama membangun desa agar menjadi lebih kuat. Seorang penduduk desa berkata bahwa mereka sudah memikirkan semua itu, tetapi tidak memiliki apapun untuk memulainya. Fan menjawab bahwa keadaan kini berbeda karena mereka memiliki penguasa baru, dan ia berjanji akan melakukan apapun demi melindungi desa. Meski begitu, penduduk desa masih ragu karena Fan masih sangat muda. Keraguan itu langsung berkurang ketika Espada Dandi maju dan memperkenalkan diri sebagai mantan kepala pelayan dan wakil komandan Ordo Malam. Melihat itu, penduduk desa mulai merasa bahwa desa mereka berada di tangan yang tepat. Kepala desa lalu bertanya apakah Fan memiliki sihir elemen yang kuat. Fan dengan jujur menjelaskan bahwa keahliannya hanyalah sihir produksi, sehingga mereka tidak bisa berharap banyak pada kekuatan tempurnya. Mendengar itu, para penduduk terlihat kecewa, dan harga diri Fan sedikit terluka. Kemudian, seorang penduduk menanyakan soal pajak karena mereka kesulitan membayar 30% dari penghasilan mereka. Fan langsung memutuskan untuk menurunkannya menjadi 10% sampai desa kembali stabil. Keputusan itu membuat seluruh penduduk desa merasa lega dan mulai menyukainya. Setelah itu, Fan mengatakan bahwa pertahanan desa harus diperkuat. Ia bertanya kepada Espada apakah tembok tanah yang dibuat dengan sihir bisa bertahan lama. Espada menjelaskan bahwa tembok itu hanya bertahan sementara sebelum berubah menjadi tanah biasa. Fan pun memutuskan untuk membangun tembok yang benar-benar kokoh di masa depan. Untuk sementara, ia meminta Espada membuat tembok dengan sihir. Kepala pelayan tua itu segera menciptakan tembok besar yang mengelilingi desa, membuat semua orang terdiam kagum melihatnya. Setelah itu, Fan mengatakan bahwa mereka membutuhkan jebakan dan perangkap untuk memperlambat para bandit. Di pun meminta agar urusan itu diserahkan kepadanya. Fan lalu berbicara kepada penduduk desa. Ia mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk membangun kembali desa. Jika semua bersatu, menjadikan desa ini sukses bukanlah hal yang mustahil. Setelah itu, Fan pergi ke hutan untuk menguji kemampuan sihir produksinya. Ia mengambil sebatang kayu kecil dan menggunakan sihirnya untuk merasakan seluruh bagian kayu tersebut. Kemudian, ia memecah kayu itu menjadi benang-benang yang sangat halus dan menganyamnya menjadi pola yang kuat hingga terbentuk sebuah kubus yang sangat kokoh. Til dan Espada bertanya benda apa itu. Fan menjelaskan bahwa itu adalah kubus nanomaterial yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia lalu membuat lebih banyak kubus. Tak lama kemudian, Orto dan rekan-rekannya lewat dan tertarik melihat kubus-kubus itu. Orto bertanya apakah ia boleh mencoba memotong salah satunya. Ia melempar kubus ke udara dan mengayunkan senjatanya dengan kuat. Namun, kubus itu justru menghantam pohon di dekatnya tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Orto terkejut, karena serangannya biasanya mampu memotong batu. Namun, kubus tersebut tetap utuh. Setelah itu, Fan kembali bereksperimen dan terus menciptakan berbagai senjata serta barang sampai matahari mulai terbenam. Til bertanya apakah Fan tidak kelelahan, karena sihir produksi dikenal sangat menguras mana. Namun, Fan merasa baik-baik saja. Ia pun penasaran seberapa besar mana yang ia miliki dan dengan santai menciptakan sebuah katana dari kayu. Mata Kamshin langsung berbinar melihat pedang baru itu. Fan pun memberikannya kepadanya. Tak lama kemudian, Til ikut menatap Fan dengan penuh harap. Fan lalu memberinya sebuah kapak, tetapi Til tidak senang karena kapak itu memiliki desain tengkorak yang menyeramkan dan tidak cocok dengan penampilannya. Malam harinya, saat Til dan Espada tertidur, Fan duduk di depan api unggun dan sulit beristirahat. Ia merasa lelah setelah perjalanan dan pertempuran, serta merasa kotor karena sudah lama tidak mandi. Ia juga memikirkan para pelayannya yang pasti sama lelahnya. Fan menyadari bahwa ia perlu menyiapkan fasilitas dasar sebelum mulai membangun desa dengan serius. Keesokan harinya, ia mulai menumpuk kubus nano di sebuah lahan kosong untuk membangun rumah. Penduduk desa berkumpul untuk melihat apa yang sedang ia lakukan. Bahkan Fan sendiri ragu apakah ia mampu membuat bangunan sebesar itu. Namun, ia tetap fokus dan membangun tahap demi tahap. Ia memulai dengan mendirikan pilar-pilar kuat untuk menopang bangunan, lalu membangun dinding di sekelilingnya. Setelah itu, ia menambahkan ruangan, pintu, dan jendela, lalu memasang atap. Dalam waktu singkat, rumah itu pun selesai. Semua orang terkejut karena Fan berhasil membangun rumah besar hanya dalam hitungan detik. Fan pun merasa lega karena akhirnya memiliki tempat tinggal yang nyaman. Seluruh desa dan teman-teman Fan menatap rumah besar itu dengan takjub, sampai Fan mengatakan bahwa sihir produksinya sebenarnya lebih cocok untuk memimpin sebuah wilayah dibandingkan sihir elemen. Fan dengan rendah hati mengatakan bahwa sihir ofensif tetap lebih unggul karena memungkinkan seorang bangsawan melindungi rakyatnya secara langsung. Menurutnya, orang-orang akan merasa lebih aman di bawah bangsawan yang bisa melempar bola api dibandingkan dengan seseorang yang hanya membangun bangunan.
Till tidak setuju. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih memilih tinggal di kota Fan daripada di kota ayahnya. Fan mengira itu hanya karena Till berpihak kepadanya. Namun, Espada justru berpikir sebaliknya. Ia menjelaskan bahwa di masa perang, rakyat memang lebih memilih bangsawan dengan kekuatan serangan besar. Tetapi di masa damai, kemampuan Fan justru paling cocok untuk memajukan wilayah. Di, Orko, dan yang lainnya juga sepakat. Mereka memuji Fan karena mampu membangun rumah lebih cepat daripada Usain Bolt berlari 100 meter. Fan lalu berkata bahwa jika mereka membawa kayu, ia juga bisa membangun rumah untuk mereka. Mendengar itu, Di dan Orto langsung bersemangat mengumpulkan kayu agar rumah mereka bisa dibangun lebih dulu. Namun, mereka bukan satu-satunya yang menginginkan rumah baru. Kepala desa dengan ragu bertanya apakah Fan juga bisa membangun rumah untuk penduduk desa jika mereka menyediakan kayu. Para penduduk pun mulai menceritakan bahwa rumah mereka sudah rusak dan tidak layak huni. Fan menyadari bahwa memperbaiki semuanya akan sangat melelahkan. Meski begitu, ia tidak ingin mengecewakan rakyatnya, apalagi rumah-rumah itu bisa runtuh kapan saja. Akhirnya, ia setuju membangun rumah untuk mereka selama kayu disediakan. Mendengar keputusan itu, semua orang langsung gembira. Tak lama kemudian, Fan membangun satu blok perumahan sekaligus. Semua orang kembali terkesima melihat kemampuannya. Mereka mengatakan bahwa bukan hanya cadangan mana Fan yang besar, tetapi juga kemampuannya merancang pemukiman dengan rapi. Fan menjelaskan bahwa ia menggunakan tata letak berbentuk grid. Setiap unit terdiri dari 4 rumah yang dihubungkan oleh jalan lebar. Untuk sementara, semua rumah dibuat seragam agar tidak menimbulkan masalah. Ia berencana merenovasinya nanti ketika bahan bangunan yang lebih kuat sudah tersedia. Penduduk desa sangat berterima kasih dan memberikan sedikit hasil panen mereka sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, Fan membangun pemandian umum di dekat rumahnya karena ia ingin mandi setiap hari. Pemandian itu membuat penduduk desa penasaran. Till dan penyihir berambut hijau bernama Puril mengajak Fan mandi bersama. Fan langsung panik dan mengingatkan mereka bahwa dirinya sudah dewasa. Akhirnya, para gadis mandi lebih dulu. Puril mengatakan bahwa Fan tidak seperti bangsawan lain yang pernah ia temui karena ia sangat baik dan bijaksana. Till pun dengan bangga menceritakan betapa hebatnya tuannya. Setelah mereka selesai berbincang, giliran para pria untuk mandi. Fan dan Kamshin masuk lebih dulu. Fan menyadari bahwa Kamshin kini semakin berotot setelah rutin berlatih bersama Di. Tak lama kemudian, Di dan para ksatria datang ke pemandian umum. Dan tepat saat itu, pria berotot bodoh itu mulai mengayunkan pedang beratnya di dalam pemandian umum. Setelah mandi, Fan beristirahat di kamarnya dan merebahkan diri di tempat tidur. Ia merasa akhirnya bisa beristirahat setelah hari yang sangat melelahkan. Keesokan paginya, Fan bangun dan melihat para ksatria sudah menggali parit di sekeliling desa untuk melindunginya dari perampok. Fan mengatakan bahwa parit itu perlu diisi air agar lebih efektif. Selain untuk pertahanan, air juga dibutuhkan untuk minum, bertani, dan pemandian umum. Karena itu, Fan menetapkan bahwa prioritas berikutnya adalah mengamankan sumber air yang stabil. Fan segera mencari sumber air terdekat, lalu Espada membuat kanal kecil menuju ke sana. Di dan para pemuda lainnya mulai memperlebar dan memperpanjang kanal tersebut. Fan berjalan di belakang mereka sambil menggunakan sihir produksinya untuk memperkuat dinding dan dasar kanal agar tidak bocor. Fan memperhatikan bahwa Di sangat menikmati pekerjaannya menggali tanah keras. Espada bahkan mengatakan bahwa Di masih sangat aktif untuk pria berusia awal 40-an. Till, Kamshin, dan para ksatria lainnya juga bekerja keras membantu. Fan sempat berpikir bahwa kanal ini akan memakan waktu setidaknya seminggu untuk diselesaikan. Meski begitu, ia tetap bertekad mengamankan pasokan air bagi desa. Ia yakin, setelah fasilitas dasar terpenuhi, para pedagang akan mulai berdatangan dan kehidupan warga akan semakin membaik. Namun, menjelang sore hari, Fan menyadari bahwa ia terlalu melebih-lebihkan stamina semua orang. Mereka baru menyelesaikan setengah jalur menuju desa. Fan pun menyuruh semua orang berhenti bekerja dan beristirahat. Di sempat bertanya mengapa mereka harus berhenti, karena ia masih sanggup melanjutkan. Fan menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki tenaga sebesar Di. Till, Kamshin, dan yang lain bahkan sudah kelelahan hingga gemetar. Baru saat itu Di menyadari bahwa fisiknya memang jauh lebih kuat dibandingkan yang lain, dan ia pun setuju untuk beristirahat, meskipun masih memiliki cukup stamina untuk menyelesaikan kanal sendirian. Kanal tersebut selesai keesokan harinya. Semua orang yang terlibat berkumpul di sungai untuk melihat peresmiannya. Fan menyuruh Espada membuka pintu air, lalu ia menghancurkan sumbat batu agar air mengalir ke dalam kanal. Tepuk tangan pun terdengar saat air mengalir lancar, dan penduduk desa terpukau melihat banyaknya air yang masuk sekaligus. Tak lama kemudian, air mulai memenuhi parit di sekeliling desa. Namun, Fan khawatir hal itu bisa menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Karena itu, ia memutuskan untuk menggali danau di belakang desa. Espada mengatakan bahwa danau tersebut juga bisa berfungsi sebagai waduk saat musim kemarau. Fan, Orko, dan yang lainnya segera membangun danau itu. Seluruh penduduk desa berkumpul untuk menyaksikannya dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Kepala desa berterima kasih kepada Fan karena kini mereka tidak perlu lagi berjalan jauh hanya untuk mengambil air bagi keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, Fan memperkuat tembok desa dengan mencampur pecahan batu ke dalam lumpur, lalu mengubahnya menjadi beton menggunakan sihir produksinya.
Semua orang yakin bahwa dengan tembok sekuat itu, desa akan aman dari serangan bandit. Meski begitu, Fan belum merasa puas. Ia kembali memperkuat pertahanan desa dengan memasang balista di atas tembok dan menempatkan perisai di bagian depannya. Dengan begitu, mereka bisa menyerang musuh dari kejauhan tanpa harus mengorbankan keselamatan mereka sendiri. Fan mengatakan bahwa semua itu hanyalah hal-hal dasar. Namun, semua orang tidak setuju karena hasilnya terlihat sangat keren dan mengesankan. Mereka merasa tidak ada siapapun yang akan berani mengganggu desa mereka sekarang. Espada bahkan berkata bahwa menyebut tempat ini sebagai desa sudah tidak tepat lagi, karena sudah terlihat seperti benteng. Dia mengatakan bahwa jika Jalpa tahu Fan mampu melakukan semua ini, dia tidak akan pernah mengusirnya dan bahkan mungkin langsung menjadikannya sebagai penerus. Espada tidak setuju. Menurutnya, Jalpa lebih mementingkan kemampuan bertarung dan tidak akan pernah benar-benar menghargai bakat Fan. Dia berpendapat bahwa Fan memiliki kekuatan tempur yang lebih dari cukup dan mungkin lebih kuat dari siapapun di luar sana. Espada membantah, mengatakan bahwa kekuatan Fan memang hebat untuk melindungi orang, tetapi tidak cocok untuk menaklukkan wilayah lain. Dia menganggap ucapan itu sebagai penghinaan dan berkata bahwa perang bukan hanya soal tentara yang saling beradu pedang. Melihat perdebatan mereka mulai berlebihan, Fan meminta mereka berhenti. Ia mengatakan bahwa memperdebatkan bakat dan cara menggunakannya tidak akan membawa manfaat. Yang terpenting adalah menjalani kehidupan yang lebih baik dengan apa yang mereka miliki. Dia pun tertawa, menyadari kesalahannya, dan setuju dengan Fan. Ia berkata bahwa Fan akan menjadi penguasa hebat dimanapun ia berada. Dengan percaya diri, dia bahkan mengatakan bahwa suatu hari nanti Fan mungkin akan memiliki wilayah yang menyaingi wilayah ayahnya. Namun, Fan lebih memikirkan sarapan karena ia benar-benar lapar. Ia menikmati makanan yang disiapkan Espada, dan Espada merasa senang meskipun bahan makanan mereka terbatas. Fan menyadari bahwa hal ini cukup mengkhawatirkan. Espada lalu berkata bahwa memperkuat pertahanan desa memang penting, tetapi mereka juga harus memikirkan pemasukan. Desa ini tidak memiliki koneksi selain para pedagang yang datang sebulan sekali. Fan menjawab bahwa ia bisa membuat furnitur dan peralatan makan. Penduduk desa juga menghasilkan cukup sayuran untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga kehidupan masih bisa berjalan dengan baik. Sambil menyeka sisa omelet dari kumisnya, Espada memberitahu Fan bahwa mereka tidak memiliki bumbu. Mereka juga tidak memiliki bahan untuk membuat makanan penutup panggang yang sangat disukai Fan. Mendengar itu, Fan terkejut dan langsung menoleh ke arah Til, seolah-olah Til telah mengkhianatinya. Fan pun memutuskan untuk membangun industri khusus agar desa ini memiliki pemasukan yang cukup. Ia meminta semua orang memberikan ide. Kamshin mengusulkan untuk menjual nanokubus karena itu adalah material revolusioner, tetapi Fan langsung menolak karena hanya dia yang bisa menggunakannya. Kemudian Til mengusulkan untuk berburu monster demi mendapatkan material, tetapi Fan kembali menolak karena itu hanya bisa dilakukan oleh petualang dan ksatria. Espada pun mengakui bahwa cukup sulit menemukan sesuatu yang benar-benar istimewa di desa ini. Akhirnya, Fan memutuskan untuk memikirkannya dengan lebih matang. Kemudian hari itu, Fan bertemu dengan Kamshin, pria bertubuh besar dari kelompok Orto. Kamshin mengatakan bahwa para pelayannya sangat menyayangi dirinya. Setiap kali dia meminta mereka menunjukkan kemampuan senjata mereka, mereka selalu menolak menggunakannya dengan sungguh-sungguh karena takut senjatanya rusak. Mendengar itu, Fan merasa kecewa dan menegaskan bahwa senjata diciptakan untuk digunakan. Jika hanya disimpan, senjata tidak akan berguna ketika saat genting tiba. Fan pun mendorong mereka agar berani menggunakan senjata mereka. Kamshin lalu mengeluarkan sebuah perisai yang terbuat dari kulit orc. Ia mengklaim perisai itu sangat kokoh dan bisa menguji kekuatan senjata mereka, lalu meminta mereka menyerangnya. Til dengan ragu-ragu setuju dan dengan lembut mengetuk perisai itu menggunakan katananya. Kamshin meminta Til mengerahkan lebih banyak tenaga karena serangan itu bahkan tidak terasa. Namun, sesaat kemudian, Kamshin terkejut melihat sebagian perisainya jatuh ke tanah. Ia tidak percaya perisai yang baru saja dibuatnya bisa hancur begitu saja. Keadaan menjadi semakin buruk ketika Fan menjelaskan bahwa pedang Til memang tampak seperti logam, tetapi sebenarnya hanya terbuat dari kayu. Mendengar itu, Kamshin langsung menangis terseduh-seduh. Namun, Fan segera memperbaiki perisainya menggunakan sihir, membuat Kamshin sedikit tenang. Tak lama kemudian, Orto datang dan bertanya kepada Fan apakah ia tertarik membeli beberapa biji berharga dari mereka. Fan terkejut melihat Orto membawa sebuah gerobak penuh mineral langka. Orto menjelaskan bahwa pegunungan di dekat desa dipenuhi biji dan mineral, dan mereka bahkan tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkannya. Ia membawa biji besi, tembaga, perak, sedikit emas, dan yang paling berharga, biji mitil. Fan sangat gembira melihat temuan itu. Fan bertanya-tanya mengapa tidak ada orang lain yang menemukan sumber daya di pegunungan tersebut sebelumnya. Orto menjelaskan bahwa tempat itu terlalu jauh dan tidak nyaman, sehingga tidak ada yang mau repot mencarinya. Setelah itu, Fan memutuskan untuk mengolah biji besi dan mengubahnya menjadi kubus nano. Melihat hal itu, Kamshin menjadi sangat senang dan bertanya apakah Fan bisa membuatkan pedang untuknya. Fan masih merasa bersalah karena perisainya sempat hancur, jadi ia menyanggupi permintaan tersebut. Kamshin meminta dibuatkan satu pedang pendek dan satu pedang panjang. Fan mulai mengerjakan pedang pendek terlebih dahulu, membayangkan setiap detailnya agar kuat, tajam, dan indah. Kamshin sangat puas dengan hasilnya, dan para petualang lain pun mengerumuni mereka untuk melihat lebih dekat.
Fan kemudian membuat pedang panjang dengan desain yang sama. Hal ini membuat para petualang lain semakin heboh dan mereka pun meminta Fan membuatkan pedang untuk mereka juga. Karena mereka membawa biji sendiri, Fan setuju membuatkan satu pedang untuk masing-masing dari mereka. Melihat pedang-pedang itu, dia berkata bahwa senjata tersebut tampak seperti barang yang bisa dijual dengan harga tinggi. Fan pun berpikir bahwa jika ia bisa membuat pedang dari mithril, harganya pasti akan jauh lebih mahal, terutama ketika Espada tiba di tempat itu. Saat memeriksa biji mithril, Fan menegaskan bahwa biji tersebut benar-benar sangat langka. Namun, jika para petualang menemukan tanda-tanda itu di hutan, bahkan sebelum memasuki gunung, berarti ada ruang bawah tanah di dekat sana. Fan menjelaskan bahwa jika ruang bawah tanah ditemukan di wilayah ini, desa mereka akan langsung menjadi pusat perhatian. Ribuan orang akan datang setiap hari untuk menjelajahinya. Meski hal itu bisa mendorong perekonomian, Fan tahu desa mereka belum siap menampung sebanyak itu. Selain itu, ia juga khawatir desa akan menjadi target serangan negara saingan atau bangsawan tetangga karena keberadaan ruang bawah tanah tersebut. Puril mengatakan bahwa jika ruang bawah tanah benar-benar ditemukan, ayah Fan pasti akan segera mengirim para ksatria untuk menjaganya. Namun Fan menjawab bahwa ayahnya pada dasarnya telah menolaknya, sehingga ia justru akan dipindahkan ke tempat lain jika desa ini menjadi wilayah penting. Dari situ, Puril akhirnya mengerti bahwa Fan ingin mengembangkan desa ini lebih jauh dan menjadikannya wilayah tetap miliknya sebelum menemukan dan melaporkan ruang bawah tanah tersebut. Salah satu anggota kelompok Orto mengatakan bahwa mereka akan berusaha menghindari area tempat ruang bawah tanah itu berada. Teman-temannya pun setuju. Fan berterima kasih kepada mereka karena mau merahasiakan hal ini, meskipun mereka sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan besar jika menjadi pihak yang menemukannya. Tak lama kemudian, Fan kembali merenovasi desa menggunakan material yang lebih berkualitas. Melihat hal itu, Til khawatir karena Fan terlihat terlalu memaksakan diri. Kekhawatiran itu terbukti ketika tiba-tiba seorang penduduk desa berlari sambil berteriak bahwa segerombolan monster kadal lapis baja sedang mendekati desa. Fan segera memerintahkan semua orang untuk masuk ke dalam tembok pertahanan dan mengunci gerbang. Para penduduk desa diliputi ketakutan, tetapi Fan meminta mereka untuk bertarung bersamanya. Ia mengatakan bahwa selama mereka bersatu, mereka bisa mengatasi rintangan apapun. Kata-kata Fan membangkitkan semangat warga, dan mereka bersumpah akan bertarung sampai napas terakhir demi melindungi desa. Fan lalu menyuruh mereka menuju tembok dan mengambil posisi di belakang balista. Arut melaporkan bahwa Orto dan kelompoknya sedang pergi berburu, sehingga tidak ada pemimpin lapangan saat ini. Karena itu, Fan memutuskan untuk memimpin langsung bersama para warga. Namun, Til menarik lengannya dengan mata berkaca-kaca. Fan mungkin bukan orang yang sentimental, tetapi dia tidak ingin melukai perasaan Til. Sebagai gantinya, Fan meminta dia untuk maju ke tembok dan melaporkan situasi secara langsung. Sementara Fan tetap di dalam untuk memberi perintah, dia bergegas ke atas tembok. Pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku. Dia melaporkan bahwa sekitar 40 kadal lapis baja sedang bergerak ke arah desa. Tinggi mereka mencapai sekitar 8 meter, setara dengan 3 gajah yang berdiri di atas bahu satu sama lain. Melihat jumlah dan ukuran monster itu, dia mulai panik. Ia tahu bahwa bahkan sekelompok ksatria veteran saja akan kesulitan menjatuhkan satu kadal lapis baja, sementara mereka hanya memiliki sedikit pejuang terlatih. Fan segera memerintahkan dia untuk memasukkan anak panah besi ke dalam busur silan raksasa. Dia pun langsung bergerak melaksanakan perintah itu. Para ksatria sebelumnya telah mengatakan bahwa senjata biasa tidak efektif melawan sisik keras monster tersebut, dan dia pun memahami kenyataan itu dengan sangat jelas. Dia mengatakan bahwa selama ini dia selalu memenangkan setiap pertempuran. Namun, kali ini dia memilih untuk mempercayai instingnya dan membiarkan Fan memimpin. Dia memerintahkan semua orang untuk mengisi balista, lalu menyuruh mereka menembak. Begitu anak panah mengenai kadal, anak panah itu langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa setiap tembakan meninggalkan lubang besar. Kadal lapis baja yang terkena panah sempat terdorong ke depan sebelum akhirnya roboh ke tanah. Dalam satu kali tembakan saja, penduduk desa berhasil menjatuhkan 10 ekor kadal. Diterkesan dengan kualitas senjata buatan Fan, sekaligus dengan kemampuan bidik penduduk desa yang entah kenapa lebih baik daripada rekan satu tim Call of Duty-nya di pertandingan peringkat. Dia menyuruh semua orang bersiap untuk ronde kedua. Para ksatria lalu melapor bahwa setiap balista hanya memiliki satu anak panah besi tersisa. Meski begitu, dia tetap memerintahkan mereka untuk menembak. Beberapa kadal lapis baja kembali tumbang, tetapi masih ada separuh yang tersisa. Amunisi pun akhirnya habis. Dia segera menyampaikan situasi itu kepada Fan, yang mulai memikirkan jalan keluar. Tiba-tiba, Fan teringat bahwa pedang kayu Til pernah menembus perisai canggih Kamshin. Ia pun berpikir bahwa kayu mungkin juga efektif melawan kadal lapis baja, lalu menyuruh dia menggunakan panah kayu. Para ksatria menganggap ide itu konyol, karena kayu jelas tidak sekeras baja. Namun, dia menyuruh mereka diam. Fan sudah berkali-kali membuktikan dirinya, dan kali ini pun dia memilih untuk percaya. Dia memerintahkan penduduk desa mengisi panah kayu dan menembak. Hasilnya mengejutkan, panah kayu memang tersangkut di tengah jalan, tetapi tetap berhasil menembus tubuh kadal dan mengenai organ vital mereka. Kadal-kadal itu mati seketika. Saat itu juga, dia yakin tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Ia menyuruh penduduk desa menembak sekali lagi, karena malam ini mereka akan berpesta daging kadal.
Penduduk desa mengikuti perintahnya dan menghujani sisa kadal lapis baja dengan panah hingga tidak ada yang tersisa. Di dengan bangga menyatakan kemenangan mereka kepada Fan. Penduduk desa bersorak kegirangan, bahkan memeluk Fan dengan penuh semangat. Sementara itu, Fan sendiri masih berusaha menerima kenyataan bahwa senjata kayunya benar-benar mampu mengalahkan monster kuat. Di atas tembok, para kesatria dari Espada melaporkan bahwa tidak ada satupun dari pihak mereka yang terluka, dan amunisi mereka masih tersisa banyak. Di merasa pertempuran berakhir terlalu cepat, sedikit mengecewakan, tetapi itu justru membuktikan betapa hebatnya kemampuan Fan. Tak lama kemudian, penduduk desa mulai mengolah bangkai kadal dengan bimbingan Orto, yang kembali cukup larut. Orto menyuruh mereka mengawetkan mata, taring, kulit, dan inti sihir untuk dijual. Dagingnya disimpan untuk dimakan. Ia menjelaskan bahwa biasanya mengolah kadal lapis baja memakan waktu lama sehingga sebagian besar dagingnya membusuk. Namun, berkat pisau buatan Fan, pekerjaan itu kini menjadi jauh lebih mudah. Saat itu juga, Fan datang dan memeriksa tumpukan daging. Ia lalu memutuskan untuk mengadakan pesta besar sebagai perayaan kemenangan mereka. Malam harinya, perayaan pun dimulai, dan semua orang makan daging sepuasnya. Kelompok Orto menemui Fan dan mengatakan bahwa senjata yang ia buat bekerja dengan sangat baik. Di mendengar percakapan itu dan bertanya apakah Fan pernah membuat senjata untuk para petualang. Sementara itu, anggota Orto mulai memamerkan pedang mereka. Di merasa iri melihatnya dan meminta Fan untuk membuatkan pedang untuknya. Fan pun setuju dan memberinya cek kosong sebagai imbalan. Para ksatria lain juga menginginkan senjata buatan Fan. Dengan sedikit malu, Fan mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima uang dari mereka karena sedang cukup sibuk. Ia berjanji akan membuatkan perlengkapan baru setelah urusan desa selesai, dan para ksatria pun senang mendengarnya. Setelah itu, Orto menjelaskan bahwa biasanya seekor kadal lapis baja dijual seharga 20 koin emas. Namun, karena sebagian besar dagingnya akan membusuk, mereka hanya bisa mendapatkan sekitar 8 koin emas per ekor. Meski begitu, jumlah itu tetap besar, dan Fan merasa kewalahan memikirkan bagaimana ia akan menggunakan semua uang tersebut. Espada kemudian menyampaikan kabar buruk. Ia mengatakan bahwa jika sebuah desa memperoleh lebih dari 100 koin emas, setengahnya harus diserahkan sebagai pajak. Mendengar itu, Fan merasa seperti kehilangan seluruh tabungan hidupnya akibat penipuan kripto. Ia pun bertanya apakah ada cara untuk menghindari pajak. Espada menjelaskan bahwa mereka tidak mungkin menyembunyikan penjualan sebanyak itu, dan Fan pun hampir putus asa. Namun, yang paling Fan khawatirkan adalah jika ayahnya mengetahui betapa pentingnya desa ini. Jika itu terjadi, ia bisa saja diasingkan ke tempat yang jauh. Tiba-tiba, Espada menemukan sebuah solusi. Ia mengatakan bahwa mereka bisa melaporkan hasil ini kepada Muria, bukan kepada Jalpa. Fan segera memahami maksudnya. Mereka bisa memberikan pujian atas kemenangan melawan kadal-kadal itu kepada kakak laki-lakinya, sehingga semuanya tertutupi dan mereka bisa tinggal di desa ini lebih lama. Keesokan harinya, dua pedagang datang ke desa. Mereka terkejut melihat tembok besar seperti benteng di depan mereka. Keduanya saling menyalahkan karena salah membaca peta Google dan mengira telah tersesat. Tiba-tiba, Fan muncul di atas gerbang dan menyambut mereka dengan ramah. Para pedagang semakin terkejut ketika menyadari bahwa Fan adalah putra jenius pemilik toko. Mereka heran mengapa dia berada di tempat terpencil seperti itu. Keduanya memperkenalkan diri sebagai Bele dan Rango dari kamar dagang Mary, dan Fan pun mempersilakan mereka masuk. Saat tiba di gudang, rahang kedua pedagang itu langsung ternganga. Mereka melihat tumpukan bahan hasil buruan kadal lapis baja dan hampir tak percaya desa sekecil itu mampu mengalahkan begitu banyak monster. Fan hanya bertanya apakah mereka sanggup membeli semua barang tersebut. Tanpa ragu, para pedagang langsung menyetujuinya. Mereka meminta waktu sekitar 1 bulan untuk menyiapkan tim yang akan menilai dan mengangkut semuanya. Fan setuju dan bahkan meminta mereka mengambil sebagian daging secara gratis, karena daging itu akan membusuk sebelum sempat digunakan, mengingat ia belum bisa membuat lemari es saat ini. Kemudian, Fan meminta kedua saudara itu melihat senjata-senjata lain yang dijual. Mereka langsung terpukau oleh kualitasnya dan tanpa ragu menyetujui harga yang Fan minta, bahkan tanpa menawar. Fan lalu meminta mereka untuk ikut mempromosikan senjata-senjata tersebut. Kedua saudara itu tampak ragu. Fan pun menyadari bahwa mereka mengira dirinya adalah pedagang berpengalaman yang ingin memonopoli perdagangan pedang. Fan menjelaskan bahwa meskipun mereka berusaha merahasiakan desa ini, orang-orang tetap akan mengetahuinya dari rute perjalanan yang mereka lewati. Mendengar itu, kedua saudara tersebut terkejut. Fan kemudian mengatakan bahwa ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan besar. Mereka pun langsung tertarik, dan Fan menyarankan agar mereka mendirikan toko di desa ini. Tanpa berpikir panjang, kedua saudara itu menerima tawaran tersebut dan membungkuk di hadapan Fan sebagai tanda terima kasih. Fan mengatakan bahwa mereka harus segera membangun toko, bahkan sebelum benar-benar memahami rencananya. Ia pun mewujudkan toko yang selama ini mereka impikan dan berharap bisa menjalin kerjasama yang baik dengan mereka. Tak lama kemudian, Fan menerima 2 tamu yang sama sekali tidak ia duga. Salah satunya adalah seorang gadis bangsawan yang usianya hampir sama dengannya, dan yang lainnya adalah seorang wanita penjaga malam yang tangguh. Wanita penjaga malam itu langsung bersikap tegas dan menyatakan bahwa ia akan memastikan apakah Fan benar-benar seorang jenius atau hanya pembuat masalah. Di saat yang sama, Fan mendapat tugas dari Espada untuk merencanakan sebuah kota bagi 10.000 orang.
Dengan laju perkembangan desa yang pesat, tempat ini akan segera berubah menjadi kota. Espada bertanya jenis kota benteng seperti apa yang Fan inginkan, sambil menjelaskan bahwa benteng berbentuk persegi adalah yang paling umum. Namun, Fan memilih sesuatu yang lebih berani. Ia ingin membangun benteng berbentuk bintang agar para penyerang harus menghabiskan banyak waktu menembus setiap titik pertahanan. Espada menyukai ide itu dan langsung mulai membantunya. Tiba-tiba, seorang ksatria berambut merah masuk dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa seorang utusan dari Kabupaten Ferdinando ingin bertemu. Fan mempersilakan mereka masuk, dan ternyata utusan itu adalah dua tamu yang sama. Fan menyambut mereka, lalu wanita penjaga malam memperkenalkan dirinya sebagai Mera, seorang Viscontes yang baru naik pangkat dari ksatria. Gadis bangsawan itu memperkenalkan dirinya dengan gugup sebagai Arut, putri bungsu Count Ferdinando. Fan pun mempersilakan mereka duduk. Mera langsung bertanya apa yang Fan pikirkan tentang kedatangan mereka. Fan menjawab bahwa mereka datang untuk menilainya dan, jika perlu, menyingkirkannya bila ia dianggap sebagai ancaman. Mendengar itu, Mera tertawa karena tebakan Fan tepat. Ia menjelaskan bahwa Count Ferdinando mengira Mark Jalpa mengirim putranya yang jenius ke desa ini untuk memulai penaklukan wilayahnya. Namun, menurut Mera, Fan justru dikirim ke sini karena ia tidak memiliki sihir elemen. Fan memilih untuk jujur. Ia mengakui bahwa Mera benar soal sihir elemen, tetapi ia tidak datang untuk memimpin perang apapun. Ia hanya diasingkan oleh ayahnya. Mera menolak untuk percaya setelah melihat betapa cepatnya Fan mengembangkan desa. Ia yakin sekitar 5.000 tentara dikirim bersamanya untuk mengubah desa ini menjadi pangkalan militer. Fan tertawa terbahak-bahak mendengar itu, lalu meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia diusir dari keluarganya hanya dengan barang bawaan dan ketenangan, tanpa seorang pun yang menemaninya. Mera bertanya apakah Fan berhalusinasi tentang kepala pelayan dan wakil komandan ksatria. Di menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelesaikan pelatihan Fan atas kemauannya sendiri, dan ia sudah mengabaikan pesan dari komandan malam untuk kembali ke kota. Espada menambahkan bahwa ia sudah pensiun dan sekarang mengajar Fan sebagai hobi, serta ingin melayani Fan selamanya karena Fan memperlakukan semua orang dengan baik tanpa memandang kelas sosial. Meski begitu, hal itu belum menjelaskan perkembangan desa yang begitu pesat. Fan memutuskan untuk memberi mereka demonstrasi agar lebih mudah dipahami. Ia membawa mereka keluar desa dan meminta Espada membuat dinding tanah, agar Fan bisa mengubahnya menjadi dinding benteng. Mera terkesan dengan sihir kepala pelayan tua itu, tetapi ia berkata bahwa dinding akan runtuh begitu kehilangan mana. Fan segera menggunakan sihirnya untuk mengubah dinding lumpur menjadi beton padat, lalu menambahkan beberapa kubus nano kayu untuk membuat gerbang. Mera dan Arut tercengang melihatnya dan bertanya tentang atribut sihir Fan. Fan menjawab bahwa ia menggunakan sihir produksi, yang dianggap sihir terburuk, dan itulah alasan ia diasingkan ke desa ini. Mendengar itu, Arut teringat hidupnya yang malang, sementara Mera memutuskan untuk melanjutkan agenda mereka. Ia memberitahu Fan bahwa ia dikirim untuk menawarkan tangan Arut kepadanya. Fan mengerti maksudnya, bangsawan ingin memberikan putrinya agar ia tidak mencoba menaklukkan wilayah mereka. Fan menjelaskan bahwa pernikahan tidak perlu, karena ia tidak ingin berkonflik dengan siapapun. Ia hanya mengembangkan desa untuk hidup damai. Mera berkata bahwa awalnya ia ingin mencegah Arut bertunangan dengan penguasa desa kecil, karena ia percaya gadis itu tidak akan bahagia di tempat kumuh. Namun, setelah melihat potensi dan karakter Fan, Mera mendukung pernikahan mereka. Ia memuji kecerdasan, karisma, dan kemauan Fan untuk mengubah kesulitan menjadi tantangan, bahkan berkata bahwa jika legal, ia sendiri ingin menikah dengannya. Fan senang membayangkan memiliki istri seperti Mera, tapi saat ini hanya bisa mendapatkan Arut. Mera menoleh ke Arut dan bertanya apakah ia ingin menikahi Fan, karena menurutnya tidak ada pria yang lebih baik. Arut malu dan mengatakan Fan baik, tapi belum memikirkan pernikahan. Fan menyuruhnya jangan terburu-buru, karena ini keputusan penting. Mera lalu mengatakan mereka akan bermalam di desa untuk memikirkan semuanya. Fan terkejut mendengar itu, tapi ketika Mera bertanya apakah ada kamar kosong di rumah besar, ia memutuskan untuk membangun sebuah penginapan untuk mereka. Setelah makan malam, Fan memutuskan untuk lebih mengenal gadis yang mungkin akan menjadi waifunya di masa depan. Gadis itu bilang bahwa ia menyukai hal-hal lucu, seperti bunga dan boneka. Fan lalu bertanya apakah ia bisa melihat boneka-boneka miliknya. Arut senang karena ada seseorang yang tertarik padanya. Dengan gembira, ia menunjukkan semua bonekanya yang ada di kereta kepada Fan. Setelah itu, Fan mengantar kedua wanita itu ke penginapan. Mera meninggalkan mereka sendirian, agar Arut bisa mengatakan kepada Fan bahwa ia adalah pria yang baik, sebelum berlari ke kamarnya. Fan kembali ke rumah besarnya, dan Espada mengatakan kepadanya bahwa karena sang bangsawan mengirim putrinya untuk menikahi penguasa desa yang tidak disebutkan namanya, kemungkinan Arut juga bukan penyihir elemen. Fan pun menyadari bahwa Arut juga diasingkan dari rumahnya. Ia memutuskan untuk membiarkan Arut tinggal di desa jika ia mau, meskipun mereka tidak bertunangan. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.